mulailah satu venture pertama saya di tahun 2011 sebenarnya. Itu saya buat satu brand, anak baru lulus, baru kerja sebentar, mau buka toko di mall, nggak pakai profesional, nggak pakai apa, ambil aja tuh dari Google, belajar aja semuanya sendiri. Kalau organik, kalau ini timing to know that is very important. Ekspektasinya ini pasti bisa lah dapat traffic, orang datang dan suka. Ternyata tidak seperti itu juga. Nah, Pak Billy, apakah Jiwa Group memiliki pusat-pusat training center? Mungkin Pak Billy bisa sedikit menjelaskan ke kita gitu, Pak. Oke. Sehingga standar-standar apa yang sekarang dihasilkan itu, saya kira ya janji Jiwa Group punya Support center ya Pak, Ya. kita ngomongnya ya. Kita minum dulu gimana Pak? Silakan Habis Pak. juga Ya. deh habis ngobrol. Silakan Pak Billy. Jadi kita itu memang kita ngomongin ini kan adalah supporting departments ya, supporting yang memang menunjang seluruh operasional kita, baik kemitraan walaupun kita punya operational own store sendiri gitu. Jadi kita punya satu central roasting facility, itu kita memproses biji kopi mentah atau green beans. Sorry Pak, sedikit. Kopinya sumbernya dari Indonesia? Sumber Indonesia semua. Oke, lanjutin Pak. Ya. Gimana, Pak? Jadi kita memproses kopi itu, ngerus produk itu semua dan kita deliver itu ke warehouse kita. Ya, itu salah satu. Kita punya satu dengan kapasitas itu sekitar 45 dengan kapasitas sekitar 60 ton per bulan. 60 ton per bulan. Ya. Itu salah satu kita punya facility. Yang kedua adalah kita punya juga bakery plant atau bakery factory, small manufacturing plant. Itu buat mensupport brand Jiwa Toast kita. Jadi semua roti yang ada di Jiwa Toast itu diproduce di sana gitu. Itu salah satunya. Untuk mensupport dua facility ini dan juga untuk mendistribusikan ini ke seluruh outlet yang ada, baik pun mitra maupun operasional, kita punya dua distribution center. Satunya ada di Daan Mogot, ya, itu luasan sekitar 2000-an square meter, dan satu lagi itu ada di Surabaya. Itu adalah dua main DC kita untuk mengantarkan frozen and dry supplies dari sana gitu. Selain itu, yang kita fokuskan adalah sudah pasti adalah kita punya learning centers gitu. Kita punya 6 learning centers spread across di Pulau Jawa sih banyakan gitu. Sampai ada 6 learning center di Pulau Jawa ini, Pak? Betul, karena yang kita pikirkan itu adalah untuk karyawan yang baru yang masuk, cost-nya akan sangat berat buat mereka untuk datang ke satu central learning center. Ada baiknya kalau kita bisa menghadirkan tempat yang memang juga dekat dengan di mana kebutuhan outlet tersebut gitu. Karena kan pasti kan pemberdayaan sumber daya yang memang di sekitar outlet tersebut kan gitu. Dan di sanalah learning center kita dikepalai oleh trainer-trainer yang bersertifikat. Di sana mereka sudah pengetahuan tentang kopi sudah ada, tentang food safety sudah ada, K3 juga sudah ada. Jadi semua itu sudah diimplementkan di learning center tersebut. Bukan hanya cara meng-serve produk ya, tapi how to treat the customers, how to make sure that the food handlingnya benar, food safety-nya benar gitu. Dan juga standar-standar pest control yang ada gitu. Karena kita ngomongin F&B, hygiene itu penting. Betul. Gitu ya. Kuncinya di situ, Pak. Kuncinya di sana. Jadi itu semua kita ajarkan di learning center yang tersebar tersebut. Sehingga saya kira kuncinya adalah ujung-ujungnya memiliki standar yang sama di seluruh outlet kali, Pak. Betul. Karena kalau kita lihat di event kita belajar dari big brands yang ada ya, multinational brands gitu. Taste wise atau apa itu adalah relevan dari setiap orang punya preferensinya orang. Tapi konsistensi itu nggak bisa dilawan. Kita makan di negara A sama kita makan di negara C, ekspektasi kita apakah sama atau berbeda? Sama. Dan apa yang didapat kalau sama berarti adalah brand ini reliable dan memang bisa diterima terus gitu di mana. Memang kekuatan global brand itu menjaga standarisasi konsistensinya itu, yang memang itu yang memang harus kita belajar, Pak ya. Di Indonesia kita harus belajar. Saya aja masih belajar terus, Pak. Karena dari standar raw material sampai pengolahan di outlet itu pun berpengaruh kali, Pak. Betul. Itu namanya kan kompleksitas dari bisnis prosesnya memang harus
kita terapkan di sini. Ya, gitu. bukan seperti industri di pabrik di peng mesin keluarnya Hasil barangnya jadi, bentuknya hasil sama. jadi, iya ada sama, beda, betul. Tinggal dikirim ke konsumen, Pak. Betul. Kalau F&B saya kira tidak bisa, Pak ya. F&B, Maksud saya tidak bisa segampang itu. Bisa F&B itu harus dengan satu kerja keras. betul. F&B itu kompleks. Ya. Kita apalagi namanya kita nama konsistensi itu harus ditarik panjang ke belakang dan kompleksitas itu harus di-solve satu-satu. Gitu. Karena karyawan itu sangat, apalagi mereka ujung tombak. Ya, Trainingnya nggak bagus, apa yang diperintahkan tidak dijalankan dengan benar, suhu air demikian, dia tidak memperhatikan, itu pun mempengaruhi rasa biasanya. betul. Terutama apalagi kalau saya itu orangnya itu partikular terhadap operational dan marketing gitu Pak. Jadi operational itu jadi saya benar-benar ingin tahu lah gitu prosesnya gimana dari A sampai Z-nya gitu. Seperti itu. Ya, Pak Billy, ini kan pasti janji Jiwa Group ini kan, saya nggak tahu Pak Billy punya cita-cita yang sampai sejauh mana. Perkiraan kita nih kan, ini kan Indonesia ini begitu luas, Pak. Pasti juga ruang ini sangat terbuka untuk berkembang, Pak. Semua ini kan perlu satu improve yang mungkin Pak Billy harus dari Jiwa Group sendiri mau berkembang ke arah mana lagi selain yang tadi Pak Billy sebutkan, Pak. Mungkin bisa ceritakan kalau ada, Pak. Yang pasti kan continuous improvement mentality terhadap operational kita, terhadap kita punya yang tadi namanya konsistensi dan lain-lainnya. Indonesia ini besar juga Pak. Kalau kita ngomongin growth itu Indonesia ini kan termasuk blessed dengan demografi jumlah populasi besar yang sangat luar biasa gitu. Jadi ada mimpi untuk membawa Jiwa Group ini bisa mempunyai sub brands yang banyak juga di Indonesia, tetapi juga brand kita ini kita ingin prepare sebaik mungkin sampai satu hari kita bisa membanggakan di luar sana lah Pak, seperti itu sih. Gitu. Ya, kalau memang saya kira kan Pak Billy sudah sangat merasakan sekali bisnisnya nggak jauh dari F&B, Pak. Yeah. Dan juga spesialisasi tempatnya kan kita lihat kan lebih cenderung kayak counter sekarang ini, Pak ya. Saya lihat lebih banyak, Pak ya. Banyak ya, grab and go ya. Apakah nanti besok lusa Jiwa Group ada buat yang seperti ya premium gitu, Pak? Saya belum lihat. Apakah sudah ada, Pak? Buat segmentasi yang atas atau kita ngomongnya karena kan global brand banyak, teman-teman yang lain juga ada. Apakah ada kepikiran ke situ, Pak? Segmentasi premium kita lagi trying out. Kalau mungkin teman-teman mau visit, ada yang di salah satu kita Janji Jiwa X kita namanya itu. Kita ada salah satu baru buka di Gandaria City. Mungkin teman-teman bisa datang dan lihat. Itu mungkin salah satu konsep yang kita lagi try out buat harganya itu lebih premium sedikit, kualitasnya lebih baik dan bisa dibilang bukan kualitasnya, menunya mungkin ya, pilihannya lebih banyak di sana gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa kita lagi trial gitu ya. Tapi menurut saya memang di mana itu project premium atau apa atau apapun itu, kita harus make sure eksekusinya benar dulu gitu. Iya. Di sanalah kita bereksperimen buat di segmen yang jadi kepikiran kemungkinan untuk berkembangin main di market yang premium pasti ada, Pak ya. Walaupun sudah ada Jiwa X-nya itu. Ya, kita selalu ngelihat segmentasi pasar itu kita berada di mana, di atas itu ada siapa dan di bawah itu ada siapa gitu ya. Diperhitungkan semua dulu, Pak. Diperhitungkan semua gitu ya. Karena masih setengah hajar bleh, tapi lebih hati-hati. Nggak boleh ceroboh. Nggak boleh ceroboh gitu. Ya, jadi fokusnya Jiwa Group ini masih melihat ceruk yang besar sekali kali, Pak. Betul. Yang masih di bawah ini. Ya, opportunity ya. Kalau dilihat dari pricingnya sendiri, menurut Pak Billy sendiri, Jiwa Group yang sekarang sudah ada ini, Pak, yang begitu banyak, itu menyasar kelas-kelas apa, Pak? Kalau segmentasi kita itu memang kita itu kita bisa bilang middle low to mid segmen gitu ya. Di mana sebenarnya bangsa pasarnya itu lumayan besar gitu ya. Buat Janji Jiwa X kita lagi nyari ke medium to medium high gitu. Nggak sampai super premium gitu buat ini. Karena memang kita tahu kita tuh harus value for money. Everything that yang datang dari Jiwa Group seperti toastnya kita
harganya murah Pak. Oh. Dengan kualitas boleh ditandingin lah. Gitu. Iya. Jadi value for money is very important buat kita. Walaupun kita mau main bangsa premium, bangsa bawah juga, salah satu prinsip kita setiap produk yang kita hasilkan atau brand yang kita hasilkan harus value for money. Seperti Jadi sangat menghargai nilai atau uang dari si konsumen Pak. Betul. Ya? Dengan produk yang disajikan. Betul. Ya. Kita pengen manjain konsumen lah, istilahnya seperti itu. Jadi tidak hanya wah mentang-mentang brand gua udah besar, brandnya itu ikut dibayar Pak. Hal-hal yang saya kira kan banyak juga melihat orang ya ingin mengambil satu margin atau profit yang hanya nama besarnya saja Pak. Betul. Sedangkan Jiwa Group betul-betul value for money Pak ya. Betul. Prinsipnya. Pak Billy, apakah Jiwa Group sudah ada ready to drink? Oh, oke, pertanyaannya menarik. Buat saat ini belum. Belum. Ada kepikiran Pak? Kita nggak nutup kemungkinan Pak ya, kita akan terus eksplorasi, terutama mungkin kita lihat pasar juga seperti apa, dan of course seperti tadi kita bilang, walaupun kita mau masuk ke yang produk yang berbeda, value for money-nya harus ada. Gitu. Apa kalau kita belum bisa menciptakan itu, kita akan cari dulu formula yang tepat lah Pak buat itu. Ya, gitu. Karena saya melihat kan sekarang pelanggan-pelanggan setia dari Jiwa Group sendiri kan pasti ada Pak. Betul. Peminum fanatik kopinya Jiwa. Mereka kan kadang-kadang tidak sempat ke outlet, memang bisa beli secara online atau secara daring Pak. Tetapi kan mereka juga kadang-kadang pengen taruh di rumah-rumah mereka, kulkas mereka gitu Pak. Ya kita harapkan Jiwa Group akan masuk ke ready to drink. Amin, didoakan aja Pak. Ya Pak, ngomong-ngomong kan Pak Billy udah menjelaskan kepada kita pertumbuhan perjalanan sampai apa yang ingin Pak Billy lakukan. Ya walaupun belum saat ini tapi next ke depannya kita harapkan terjadi semua Pak ya. Ya amin. Nah Pak, karena ini memang kita sifatnya lebih kepada edukasi dan juga menginspirasi Pak. Mungkin Pak Billy yang saya anggap ini kan mewakili anak-anak milenial Pak. Banyak yang orang mungkin ingin tahu Pak, apa pesan dan kesan supaya anak-anak muda yang ingin terjun ke bisnis, walaupun nggak persis secara spesifik F&B Pak, seperti yang Pak Billy lakukan, tetapi mengencourage, mendorong mereka apa yang dia harus diperhatikan kalau terjun ke bisnis, mulai start belajar, atau secara konsep-konsep yang Pak Billy selama ini Pak Billy anggap dalam perjalanan hidupnya, karirnya Pak, yang sangat menyentuh yang harus diperhatikan apa gitu Pak. Silakan Pak Billy. Mungkin kalau dari saya pribadi, mungkin saya selalu percaya itu great things come from small beginning ya. Jadi emang semuanya itu kalau kita mulai. Jadi jangan lihat terlalu wah dulu, lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan hal kecil pun, walaupun itu kecil Pak ya. Betul. Ya, apalagi Pak, terus Pak. Jangan minder, jangan lihat orang gitu. Even though kita brand sama brand aja, kita kan itu bisa ngefek negatif ke kita sendiri. Gitu. Jadi be your own brand itu paling penting sih di sana. Gitu. Yang ketiga mungkin saya kebanyakan itu zaman sekarang itu orang hilang fokus Pak ya. Jadi paling penting untuk fokus. Kayak dari saya sendiri juga dari awal sampai 2011 sampai sekarang juga fokus terhadap dunia F&B. Yang gagal ada naik turun banyak, tapi tetap fokus di sini gitu. Jadi ya saya percaya prosesnya baru bisa ada hasil gitu. Dari sana kita belajar kan Pak ya. Mungkin buat beberapa orang lihatnya ya ini 3 tahun atau 4 tahun bisa berkembang gitu. Tapi sebenarnya saya tadi bilang 4 tahun saya 20 tahun karena banyak sekali pembelajaran yang kita lakukan gitu. Dan kenapa bisa ini karena mungkin decision yang kita bikin itu berdasarkan pembelajaran dari seberapa tahun kita udah fokus terhadap industri ini gitu, seperti itu sih Pak. Jadi mulailah dengan langkah kecil untuk menuju yang lebih besar. Betul. Fokus, jangan takut lihat yang sudah besar-besar sehingga kita takut melangkah, kadang-kadang itu Pak ya. Betul. Iya. Mudah-mudahan ini yang bisa menginspirasi kepada generasi-generasi muda yang baru tamatan sekolah ataupun ingin berwira swasta lah kita sebut gitu Pak Billy.
Semoga. Ini yang bisa menginspirasi Pak, saya kira Pak. Ya. Nah, Jiwa Group dengan perjalanan per hari ini pasti saya kira banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan Pak Billy. Oke. Ya, mungkin Pak Billy bisa sampaikan. Oke, jadi kalau penghargaan mungkin ini appreciation yang kita kasih juga buat employee kita ya, jadinya semacam kayak kebanggaan buat para karyawan kita juga gitu. Jadi kita mungkin di tahun kita udah 2 tahun, 3 tahun itu top brand di brand Janji Jiwa dan Jiwatos waktu itu. Dan kita tahun lalu baru dapat international recognition. Ya, brand of the year dari World Branding Awards. Oke, World Branding Award. World Branding Awards ya, kita salah satu cafe chain di buat kategori Indonesia yang terbaik di bidangnya gitu Pak. Jadi ya itu mungkin adalah salah sedikit dari award yang kita punya yang memang kita apresiasikan kepada karyawan-karyawan kita gitu. Oke, dikembalikan lagi kepada karyawan yang sudah bekerja keras lah gitu Pak ya. Iya, karena kita sendiri doang Pak. Mereka yang memang bantuin kita sampai ke saat ini kan. Jadi saya kira sangat layak Janji Jiwa Group mendapatkan apresiasi gitu Pak. Ya. Dalam lihat perjalanannya begitu hebat Pak. Pak Billy. Ya Pak. Kita lihat 2020 pandemi sampai akhir tahun 2022 Pak. Di situ sebagian besar teman-teman peritel, saya nggak sebutkan sektor-sektornya tapi hampir keseluruhan lah Pak. Semua pasti mengalami gangguan untuk dari operasional outlet hingga konsumen yang kadang-kadang memang sangat sulit untuk keluar berbelanja gitu Pak. Jiwa Group sendiri dengan situasi itu apa yang terjadi? Pandemi ya. Jadi mungkin kita bersyukur ya sekarang kita udah melalui itu semua. Tapi mungkin ketika itu pertama terjadi bingung gitu karena customer atau di dunia itu pada ketakutan ya, nggak tahu itu akhirnya seperti apa. Jadi definitely kalau kita ngomongin dari segi usahanya itu dropnya lumayan signifikan dari waktu itu. Kita masih termasuk beruntung karena banyak shop kita itu berada di residential area. Oke. Nggak terlalu banyak yang ada di pusat pembelanjaan. Jadi itu daerah tersebut yang mensupport dari seluruh masih operation untuk bertahan kita. lah. Untuk bertahan. Syukurnya komitmen kita waktu itu adalah tidak melakukan perumahan kepada karyawan di sana. Jadi kita salah satunya adalah kita tetap bisa bertahan menggunakan cash flow company untuk tetap navigating through those times. Jadi 3 bulan pertama adalah yang paling sulit menurut kita. Tapi di saat yang sulit itu kita juga ngerasa kayak ada banyak teman-teman lagi yang lebih yang lebih sulit gitu daripada kita. Jadi apalagi terutama kita small brands ya, brand-brand kecil yang ada gitu. Jadi beberapa inisiatif kita adalah malah membantu brand-brand lain. Waktu itu kita punya sosial media itu salah satu yang paling banyak untuk brand lokal retail. Kita ada 300 ribuan followers waktu itu. Jadi kita spread kepada customers kita, kepada brand-brand yang lain. Kalau misalnya ada yang bisa bikin itu adalah buat ready to eat atau apapun itu, kita akan coba sosialisasikan, bantu juga sosialisasikan di sosial media kita gitu. Karena kita tahu how powerful social media is gitu ya. Jadi dari sana kita lakukan seperti itu. Untuk Janji Jiwa sendiri kita of course dari strategi kita berubah gitu Pak. Yang tadinya kita rely kayak ada orang yang jualnya kayak beli 1, beli 2 gitu. Kita harus merubah cara pikir gitu. Kreativitas itu muncul harus Pak ya? Harus karena terdesak gitu ya Pak, salah satu isinya. Biasa kepepet keluar semua. Kepepet keluar. Jadi kita mikir lagi sebenarnya dari behavior konsumen ketika udah di rumah itu apa gitu. Kita ada dua brand yang bisa support each other. Ada snacknya, which is the toast, dan ada kopinya gitu. Di sana keluar kita kayak oke, mungkin banyak orang yang jumlah ordernya mungkin nggak sebanyak yang dulu, tapi mungkin per order bisa lebih besar gitu. Tapi order lebih besar berarti lebih ekonomis juga kan. Jadi gimana caranya gitu. Kita tahu semuanya lagi di rumah, kita semuanya work from home, family pada kumpul semua. Di sana kita bikin family deals sebanyak-banyaknya Pak. Tujuannya adalah satu, tadi secara bisnis ada, tapi secara untuk membantu secara konsumen juga ada gitu di sana. Harga paket minuman lebih ekonomis juga di sana. Jadi
Itu salah satu yang kita lakukan untuk mensiasatin untuk bertahan. Mensiasati untuk bertahan, Pak. Gitu. Di sana juga kita ada keringanan untuk mitra-mitra kita lakukan gitu, seperti itu juga. Gitu. Karena buat mensupport family deal ini kan berarti kita harus subsidi harga ya. Betul. Karena ke mitra kita juga kita siapkan support untuk itu. Jadi sama-sama berpegangan tangan lah untuk navigating through pandemi ini gitu. Seperti itu. Iya. Jadi di saat terdesak kreativitas pun muncul, Pak ya. Yeah. Tenaga kepepet ya. The power of kepepet gitu. Saya kira di sini kunci cara bertahan, Pak ya. Cara bertahan, betul. Yeah. Bukan lagi cara untuk grow atau menghasilkan, tapi cara bertahan sih gitu. Okay. Ya, Pak Billy. Kita tahu era zaman sekarang ini kan mau dagang apapun, F&B, apapun pasti harus memanfaatkan teknologi, Pak. Betul. Baik terhadap pihak luar si konsumen, mungkin terhadap internal sendiri, saya lihat, Pak. Nah, kalau di Jiwa Group sendiri, teknologi itu diletakkan di mana, Pak Billy? Oke. Jadi kalau dari kita punya komitmen untuk menjadi tech enable company ya. Jadi salah satunya adalah mungkin towards customers atau konsumen. Kita baru saja launching app kita, namanya Jiwa Plus. Jiwa Plus. App, betul. Apps, ya. Itu untuk sebagai program loyalty, tapi juga kita bisa melakukan order dan order delivery atau enggak pick up di counter-counter Janji Jiwa, Jiwatos ataupun Jiwati lah. Semua brandnya Jiwa Group bisa lakukan di sana. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri lagi ke customer dan untuk memberikan special offering untuk loyal customer dari Janji Jiwa sendiri, dari Jiwa Group sendiri di sana. Di sana lumayan unik, kalau mungkin bisa dites itu banyak voucher dan promo dan diskon yang bisa digunakan gitu untuk pembelian daily consumption. Kita ngomongin kalau coffee kan daily dan consumption. Jadi bisa langsung ke Jiwa Plus untuk itu gitu. Dan kita sendiri untuk mengelola outlet yang jumlahnya tidak sedikit gitu, memang kita harus mau nggak mau rely terhadap sistem dan teknologi gitu. Jadi internally juga kita membuat satu koneksi di mana 900 outlet ini semuanya bisa terhubung ke satu sistem kita gitu. Di mana kita bisa lihat live overview. Live overview bukan hanya dari segi performance toko, tapi juga live overview dari keadaan toko seperti apa. Kita diwajibkan untuk para store manager kita untuk melaporkan kalau misalnya ada ya barang yang rusak atau ada kendala-kendala di lapangan gitu. Itu harus masuk ke sistem tersebut. Dari sistem tersebut dilakukan tracking, dilakukan maintenance dan segala macam sampai itu semua selesai gitu. Jadi kalau mau dilakukan manual apakah bisa? Bisa, tapi buat jumlah yang masif itu sangat tidak mungkin. Jadi we call this smart kita ngelakuin this integration of system di situ. Dan ini semua terhubung juga dengan ERP kita. Di mana ini berhubungan juga dengan warehousing dan production kita. Jadi di sini itu kita bilang terlink semua ya. Jadi kita bisa lihat production kita sampai kayak barang itu diproses berapa hari, karena kita ada komitmen. Barang untuk sampai ke outlet mesti dalam waktu berapa hari, barang untuk sampai ke mitra harus sampai dalam waktu berapa hari. Sebelum sampai harus diproses dulu, prosesnya berapa hari, lead time dan end time semua. Jadi ini semua tergabung dalam sistem seperti itu gitu. Jadi internally kita harus tahu, karena apa? Penting untuk kita bisa memonitor kan. Setiap divisi, setiap department sampai ke yang frontliner kita, which is the store gitu. Jadi di system actually helps us untuk memonitor ini semua gitu. Seperti itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dipakai dengan hanya sekedar mata melihat saja, itu sistem sudah membantu teknologi itu, Pak ya. Betul. Jadi kita punya database ya, Pak, buat kita akses gitu. Ujung-ujungnya di antara ini semua pasti efisiensi kan, Pak? Betul, efisiensi. Nah, ngomong-ngomong, apakah Jiwa Group sudah ada atau punya rencana untuk expand keluar, Pak? Di luar Indonesia ceritanya. Mungkin kita lagi buat itu sih, kita lagi eksplorasi Pak, ya. Karena saya percaya juga tiap negara itu punya taste preference yang beda-beda masing-masing gitu. Namanya aja harus pinter-pinter untuk disesuaikan ke negara tersebut kan. Gitu. Jadi kita eksplorasi terus, kita cari the right formula lagi, dan kita harus tetap bawa prinsip kita di awal, value for money-nya di sana gitu. Nah itu yang kita kembangin. Cuman kita eksplorasi, tapi kita nggak bisa confirm
kalau kita akan keluar dalam waktu dekat gitu Pak. Ya, ya. Tapi ada kira-kira kemungkinan melihat peluang itu pasti ada Pak ya? Iya, kita lihat Pak. Tapi balik lagi saya bilang Indonesia 240 juta jiwa Pak. Buat cari market ke Indonesia itu susah sebenarnya kan Pak. Menarik sekali kalau kita bilang kita bisa maksimalin dulu di Indonesia seperti itu Pak. Sorry Pak, ini ada satu pertanyaan yang mungkin takut terlupakan. Apakah Jiwa Group sendiri sudah ada PI yang masuk Pak? Per November tahun lalu 2021 kita punya partner baru dari investor sih, seperti itu. Ada rencana schedule untuk atau rencana mungkin ke depan ini untuk go public? Rencana pasti ada, tapi mungkin bukan tahun depan gitu Pak. Iya, iya. Ya. Tergantung semua persiapan pastinya Pak ya. Tergantung persiapan gitu. Oke, Pak Billy, saya kira ini satu bincang-bincang yang sangat menarik, pastinya minimal untuk ya generasi muda yang ingin mendengar cerita seorang anak milenial yang saya kira sangat sukses membuat satu grup yang kita kenal dengan Jiwa Group. Saya ucapkan terima kasih sekali Pak Billy. Ini mudah-mudahan memberikan inspirasi, edukasi kepada siapapun yang menonton acara ini Pak Billy. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Billy. Thank you Pak.